Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Salli wa nusallimu ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini sebenarnya keliru nih Pak nih. Tanggal pinten saat ini? Pinten? Ya betul 24. Tanggal pinten? Tanggal 3 Rajab. Lu hitungannya Pin? Malam Senin 1, malam Selasa 2, malam Rabu 3. Terus gantinya tanggalan Islam, tanggalan Jawa niku ba'da maghrib. Nah, ini tanggal 3 Rajab. Jadi kurang 1 bulan, 2 bulan niki nggih. Insyaallah kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga beliau, sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk pada hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi. Ini hadis yang kedua niki panjang sekali. Kita langsung saja. Nah, nih. Bawa men. Ya, ini hadisnya panjang nih. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an aidon qala. Hadis yang pertama kemarin diriwayatkan oleh sahabat Umar. Saat ini juga diriwayatkan oleh sahabat Umar. Maka an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu aidon juga. Terus hadis 1 diriwayatkan oleh sahabat Umar, hadis 2 juga diriwayatkan oleh sahabat Umar. Qala telah berkata, bainama nahnu julusun. Bainama tatkala nahnu kami niku sinten? Nggih Sayyidina Ali, sahabat semuanya. Julusun, duduk. Jadi ketika di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ya. Di tengah-tengah bersama-sama dengan Rasulullah pada suatu hari, ittala alaina rajulun. Tiba-tiba tola alaina, muncul di hadapan kami rajulun, seorang laki-laki, syadidun bayadis siyab, bajunya putih sekali. Bajunya putih sekali. Syadidun itu amat sangat putih sekali, kayak habis baru beli dari toko. Syadidun sawadi sya'ri, rambutnya hitam legam. Mboten wonten petake. Enggak ada putihnya. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak ya, la yura, tidak nampak ya. Alaihi, atasnya, asarus safar, sebab-sebab perjalanan. Nek orang habis perjalanan kan ketinggal nggih. Ya minimal apa? Ya ada debu gitu kan ya, pakai jaket dan lain sebagainya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi di antara para sahabat tidak ada yang tahu. Jadi ketika sahabat dan Rasul duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki, bajunya putih, kemudian rambutnya hitam, tidak nampak bekas-bekas perjalanan, tapi juga nggak ada yang kenal.
Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian duduk di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian menyandarkan, fa asnada, menempelkan rukbataihi, dengkulnya, ya, ila rukbataihi, ke dengkulnya Kanjeng Nabi. Datang tiba-tiba langsung duduk di hadapan Nabi, menempelkan dengkulnya ini dengan dengkulnya Kanjeng Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas apa nih? Pahanya Kanjeng Nabi. Wa qala, dan mengatakan, ya Muhammad, hei Muhammad. Nah, manggilnya enggak pakai ya Nabi, ya Rasul gitu ya. Tapi manggilnya ya Muhammad, langsung namanya. Akhbirni anil Islam. Kabarkan, akhbirni, kabarkan kepadaku anil Islam, tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam, gitu ya, engkau hendaknya tashhada, bersaksi, an la ilaha, bahwa tidak ada ilah atau Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat. Wa tuqimas shalah. Wa tu'tiz zakah, membayar zakat. Wa tasuma ramadhana, dan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji jika mampu. Ini tadi penjelasannya mungkin ya. Ini saya artikan perkata dulu. Qala sadaqta. Orang yang tanya tadi kemudian menjawab, engkau benar. Ini ono wong tekon tapi bener gitu ya. Ini jenenge ngetes gitu ya. Oke, ngetes ya. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Katanya Sayyidina Umar, kami fa'ajibna, terheran-heran, takjub ya, fa'ajibna lahu, kami takjub, heran sama orang itu. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, beliau tanya tapi juga membenarkan. Qala, kemudian laki-laki tadi berkata, fa akhbirni anil iman, jelaskan, terangkan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala, kemudian Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab. Ya, kutub niku jamak dari kitab, berarti kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul itu ya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, rusul jamak dari rasulani, rusulun. Nah, niku. Wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat. Wa tu'min bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada apa? Kodok atau qadar, ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Wonten takdir yang buruk, wonten dawah jatuh, ini kan takdir yang buruk. Nek oleh rezeki nomplok, takdir yang baik. Qala sadaqta, orang ini jawab sadaqta, bener. Fa akhbirni anil ihsan, tanya lagi orang itu, terangkan kepadaku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Apa yang disebut ihsan? Anta Buddha, engkau menyembah Allah, ya, Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun, namun jika engkau enggak bisa melihatnya, tarahu, ya, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Qala sotakta, ya benar. Fa akhbirni anis sa'ah, jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Rasulullah? Ya. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang tanya atau yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Sing jawab iki yo padha gak ngerti nih karo sing teko. Qala fa akhbirni an amaratiha, terangkan kepadaku tentang amaratiha, tanda-tandanya kiamat itu apa? Antalidal amadu rabbataha, seorang apa? Ama, budak melahirkan rabbataha, tuannya. Penjelasannya nanti ya. Nah, setelah ini. Ya apa itu maksudnya itu? Seorang budak melahirkan tuannya. Wa antarul khufata, dan engkau melihat khufah, ya, orang yang telanjang, ya. Al khufata al urata al alata, ya, orang yang telanjang, nggak pakai baju, telanjang kaki, miskin, ri'a asya, yang menggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Penjelasannya nanti ya. Summa intolaka, kemudian laki-laki tersebut tiba-tiba pergi. Intolaka. Falabithtu maliyan, sahabat Umar ini apa? Saking terkesimanya sampai tidak bisa ngomong apa-apa, terdiam selama beberapa waktu. Summa qala li, kemudian Kanjeng Nabi berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, ngerti enggak siapa yang tanya tadi itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, kata Sayyidina Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fa innahu Jibril, ketahuilah sesungguhnya yang tanya tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ternyata sinten sing dugi? Malaikat Jibril. Yo pantes bagus, gede dhuwur, rambutnya ireng, pakaiannya putih. Malaikat kan gitu. Lawang Nabi Yusuf saja ketika keluar dari kamarnya menyerahkan apel sama pisau, nah, kemudian saking gantengnya Nabi Yusuf, akhirnya apa? Orang-orang wanita Mesir mengatakan ini bukan manusia, mahadza bashar. Ini bukan manusia. Ya. Ini malakun karim, dia itu malaikat yang mulia. Ini baru Nabi Yusuf. Ya. Apalagi kalau malaikat, ya, malaikat Jibril. Dalam riwayat disebutkan ketika Kanjeng Nabi itu mendapatkan wahyu di gua apa? Gua Hira, itu malaikat Jibril itu kelihatan sayapnya itu apa? Dari masyrik ilal maghrib. Gedene sayapnya malaikat Jibril itu dari ufuk timur sampai ufuk barat itu penuh. Itu baru sayapnya. Nah, saking besarnya malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu disebut rajanya para malaikat. Oke, nah kita masuk kepada yang pertama. Ini kok yang saya warnai hijau nih, oke. Kita menjelaskan yang pertama tentang apa itu tentang Islam. Al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah. Yang namanya Islam itu syaratnya satu. Napa? Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek cuma asyhadu alla ilaha illallah sah mboten? Sah mboten? Ini wonten tiyang mau masuk Islam tapi syahadatnya ming asyhadu alla ilaha illallah, tapi enggak
Yang berikutnya enggak sah, betul? Tidak sah. Oke. Orang Yahudi, orang Nasrani nyekseni, ya. Walaupun akhirnya nanti berkembang kan, tapi mereka mengenal istilah Allah, Allah. Orang Indonesia nyebutnya Allah. Kalau orang Arab nyebutnya Allah. Gak mungkin, lidahnya orang Arab gak bisa nyebut Allah, gak bisa. Ya, kayak Indonesia ini adalah. Ya. Jadi orang Nasrani itu tidak mengakui yang belakangnya, Pak. Tidak mengakui wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam itu adalah bersyahadat sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada sebuah cerita, Pak, nih. Jadi ketika Nabi Adam turun dari langit, dari surga ke bumi, kemudian beliau kan nyesel gitu ya. Menyesal, sangat menyesal sampai dikeluarkan dari surga karena makan buah khuldi. Walaupun ya sebenarnya sudah dari takdir dari Allah akan diturunkan ke muka bumi. Itu kemudian beliau bertawassul. Nama dia bertawassul? Wasilah, ya. Berwasilah. Jadi tawassul itu ada yang diperbolehkan, ada yang nggak diperbolehkan. Bertawassul dengan perbuatan baik itu boleh enggak? Panjenengan mau infak, ya Allah, muka-muka dengan infak ini anakku mlebu ndek sekolah. Masuk ini sebelum daftar sekolahan, boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi ketika itu Nabi Adam bertawassul dengan nama Nabi Muhammad, ditanya sama Gusti Allah. Ini hadis ini ya terjemahan bebas. Ditanya, kok kamu tahu nama Muhammad? Ternyata apa kata Nabi Adam? Saya melihat nama engkau bersanding dengan nama makhluk di atas arsana, dan nama yang ada di sana adalah nama Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tertulis di arsy. Dan Nabi Adam sempat melihat itu. Maka ketika beliau merasa bersalah karena dosa memakan buah khuldi, nggak manut sama perintah Allah, akhirnya beliau bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Oke, ceritanya seperti itu. Ya, jadi orang tidak sah Islamnya jika belum bersyahadat. Nek anak yang terlahir dari, nah, kita aja lah, Rumin syahadat nomor dereng ya? Waktu masih kecil dulu syahadat atau betul ya? Sudah include otomatis dengan orang tuanya. Karena apa? Yang menjadikan majusi seorang anaknya, menjadikan Nasrani anaknya itu adalah kedua orang tuanya. Dan setiap sholat kita selalu syahadat, gitu. At-tahiyyatu lillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh. Ada sebuah cerita, Pak. Pada zaman Rasulullah SAW dulu ada seorang sahabat namanya Zaid bin Usamah. Ini buat pelajaran kita semua. Zaid bin Usamah itu pernah membunuh ketika perang, ya. Bunuh seorang musyrik, ya, orang musyrik ini orang kafir ya, ketika perang. Dan orang musyrik tadi sebelum ditebas lehernya, itu kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ditebas lehernya sama Zaid bin Usamah. Rasulullah SAW marah. Kemudian Zaid mengatakan, ya Rasulullah, orang ini cuma pura-pura supaya nggak dibunuh. Apa kata Rasulullah? Tegakah engkau membunuh seseorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat? Apa kata Zaid bin Usamah? Kalau seandainya saya belum masuk Islam. Maksudnya apa? Betapa menyesalnya Zaid bin Usamah karena sudah membunuh orang musyrik yang tadi sudah mengucapkan kalimat syahadat. Perkara dia batinnya itu nanti mau bersaksi atau tidak bukan urusan manusia, urusannya Allah. Karena saya pernah ceritakan, saya pernah mengislamkan seseorang di masjid waktu saya masih di Jogja dulu. Alasannya adalah ya kesadaran.
Nah, kebetulan saya tanya sudah mandi belum? Belum mandi, ya sudah mandi dulu. Ketika dia mandi ada berkas-berkasnya kan? Ya, rotok nakal tak lihat itu berkasnya. Ternyata surat dari Pak RW. Disuruh masuk Islam karena dia sudah menghamili anaknya orang. Ya. Lah terus kita gimana gitu kan? Dia posisi mandi belum disahadatkan. Ya. Kita nek jenengan pripun? Disahadatkan mboten nih. Karena apa yang dia ucapkan tadi itu karena atas kesadaran dirinya, ya sudah terserah kan. Yang penting dia sudah mengatakan bahwa dia masuk Islam bukan atas paksaan siapapun. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak dipaksa dia. Nah, maka oleh sebab itu orang tadi akhirnya kemudian kita syahadatkan. Perkara dia nanti mau sholat, mau zakat, mau puasa, tidak terserah urusan dia. Karena itu adalah urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pernah saya alami. Okay? Jadi yang pertama Islam itu adalah syahadat. Wa tuqimas shalah, dan melaksanakan sholat. Maka di sini bahasanya tuqimas shalah. Qoma yaqumu itu artinya berdiri. Maka sholat itu berdiri. Sholat itu berdiri bagi yang mampu. Islam niku mudah, jangan dipersulit. Tapi kalau memang kita mampu berdiri, lakukan berdiri, karena dalilnya adalah wa tuqimas shalah, mendirikan sholat. Wa tu'ti zakah, membayar zakat, menunaikan zakat. Pinten zakat? 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau 2,5% dari harta yang kita miliki. Nah, ada batasnya mboten? Batas minimalnya ada mboten? Pinten batas minimalnya? 89 gram emas. Kalau misalnya nih, kalau saya nggak tahu harga emas berapa. Sekarang harganya 1 juta misalnya. Berarti 89 juta. Harus zakat malkan. Nek 88 juta 999 wajib dizakati mboten? Wajib dizakati mboten? Kalau harga emas kita sepakat 1 juta. Mboten wong kurang sak sen. Nggih. Kurang 100 rupiah, kalau kurang ya tidak. Nah, sekarang berkembang menjadi zakat profesi. Zakat profesi itu hitungannya per bulan. Ini juga ikhtilaf di antara para ulama. Zakat profesi itu ada tidak? Oke lah, ada seseorang yang gajinya 5 juta per bulan. Kemudian atau 10 juta per bulan. 10 juta dikalikan 12 pinten? 120 juta. 120 juta 12 bulan itu kan haul, haul itu kan satu bulan, 1 tahun. Kalau batas minimal itu namanya nisab. Ya, nisab itu batas minimalnya. Lah kalau 120 juta uangnya dia, kemudian 89 juta itu harus dizakat malkan, apakah wajib dizakat mali 120 juta? Wajib. Sedangkan dia dapatnya per bulan berapa? 10 juta. 10 juta nggak bayar cicilan mobil 3 juta. Bayar cicilan rumah 2 juta KPR, Pak. Tinggal berapa? 5 juta. Buat anaknya sekolah. Anaknya sekolah ini anaknya 3. STK-nya Permata Iman, SD-nya di sing larang, Pak. Terus pokoknya duit garek praktis tinggal 2 juta untuk makan sehari-hari. Ya, kira-kira terpenuhi enggak nisab 89 juta? Ikulah ikhtilafnya para ulama. Lek dihitung profesi per bulan sampai setahun gak nyampe, Pak. Walaupun gajinya 10 juta tapi entek. Iya. Maka ada yang mengatakan zakat profesi itu tidak ada. Ada yang mengatakan ya ada. Buktinya Pak, kalau dikumpulkan dalam setahun sudah memenuhi nisab. Monggo terserah mau ikut yang mana. Yang salah yang enggak zakat, yang gitu lah. Nah, supaya kita belajar zakat gimana? Ya wis setiap bulan dari gaji kita dikeluarkan 2,5% gitu aja, wis gampang. Gitu? Enggak usah dibuat pikir beban berat-berat.
Kalau gajinya 3 juta berarti 2,5%-nya berapa? Ya hanya 30 ditambah 30 ditambah 15, pinten niku? 75.000 nggih. Hanya 75.000, Pak. 3 juta itu. Ya. Maka akan lebih ringan. Coba 89 juta kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5% ketok, Pak. Kelihatan betul? Ketok 1 juta punjul. Mengeluarkan berat kan gitu. Guru kena pajak, PPN dan lain sebagainya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi menunaikan zakat. Berpuasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Insyaallah yang akan kita temui beberapa bulan lagi. Kemudian menunaikan haji ke Baitullah jika mampu menempuh perjalanan kepadanya. Panjenengan arto gadah. Ya. Tapi fisiknya tidak mampu. Berangkat haji mboten? Mboten. Fisiknya mampu sehat giras tapi nggak duit-duit gue bayar lunga kaji. Nggih mboten wajib. Ya, maka bahasanya wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu. Nah, namanya mampu niku macam-macam. Mampu itu. Ada yang mampu secara finansial, tidak punya mampu secara fisik. Ada yang mampu secara fisik, tidak mampu secara finansial. Ada mampu finansial, ada mampu fisik, tapi tidak mampu mental. Ada. Dan lain sebagainya. Ya, jadi Islam itu ada 5 nomor 6. Nomor 1, syahadat 2, salat 3, zakat 4, puasa 5, berangkat haji. Umroh masuk enggak? Apa? Melebut nama mboten umroh? Mboten. Ya. Apa bedanya haji dengan umroh? Betul, wukuf. Selain itu, apa? Waktunya. Nggih. Nek umroh sak wayah-wayah gak apa-apa. Ning nek haji harus dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Lho kok mangkate bulan Dzulqa'dah langgi tebih. Dan jamaah haji kita itu jamaah haji tamattu. Napa niku tamattu? Umroh dulu baru haji. Karena apa? Nunggu waktu niku. Jadi setelah arba'in atau sekitar berapa itu? 5, pokoknya 40 ya, arba'in 40. Itu berarti berapa nih? 5 hari ya, 5 sampai 6 hari di Madinah, biasanya kemudian baru ke Mekah, rata-rata seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk berangkat haji. Mereka saat ini dangu ya, nunggunya pinten tahun? 30 tahun. Alek daftar umur 30, mangkate swidak. Nek daftare swidak, ya mudah-mudahan itu manis tato ilahi sabila. Wes bayar, wes lunas, ternyata dipundhut kali Gusti Allah. Ya berarti nggak manis tato ilahi sabila, gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ini waktunya pendek, ini hadisnya panjang sekali. Kemudian yang kedua itu apa itu? Iman. Iman wonten pinten? 6. 1, iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah, jelas ini, nggak bisa diganggu gugat. Ya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ya. Yang ketiga, iman kepada kitab. Nah, kitab yang Allah turunkan itu ada berapa, Pak? Wonten pinten? Oke, 4. Napa mawon? Yang pertama Taurat. Kali Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur, turun kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil, Nabi Isa. Yang keempat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ada kurang nih. Apa itu? Tadi kayaknya dibaca deh sama imam. Apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Nggih, tadi dibaca nggak dari sama imam tadi? Di surat Al-A'la. Berarti ada berapa? Nah, suhuf niku artinya apa? Lembaran-lembaran. Nek dijadikan satu namanya
mushaf. Nah, mushaf Al-Qur'an itu mushaf. Nah, itu juga kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Musa dapat 2, yaitu suhuf dan juga dapat kitab Taurat. Berarti ada 6. Rasul. Nah, ada pinten Rasul? Yang wajib kita imani ada 25 nabi dan rasul. Ini juga ikhtilaf, Pak, ya. Ini beda-beda. Kok iso gitu ya, ya? Ya karena rujukan yang dipakai juga beda-beda. Kalau saya membaca Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis Syekh Utsaimin, ya, beliau menyebutkan bahwa Rasul itu dimulai sejak Nabi Nuh. Dimulai sejak Nabi Nuh. Maka Nabi Adam tidak disebut sebagai Rasul. Ini monggo itu apa dasarnya masing-masing. Tapi kalau di Muhammadiyah, ya, Nabi dan Rasul yang wajib diimani ada 25. Kemudian hari akhir, ya, hari akhir itu hari kiamat. Panjenengan percaya, Pak, dengan hari kiamat? Percaya? Nanti kepanggih, dereng ya. Tapi harus percaya. Surga, jenengan percaya, Pak? Percaya. Neraka percaya? Nanti mriko, Pak? Dereng. Tapi kudu percaya. Nah, itu namanya iman. Al-iman fis sudur, ya. Iman itu ada di dalam hati dan kita harus percaya itu. Ini kan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak punya agama, tidak punya Tuhan, selalu menyerang tentang surga dan neraka. Lan dibukti nih. Gitu. Ya. Maka kalau bapak saya dulu pernah saya tanya, Pak, ini saya tanya betul ya, waktu itu saya rodok nakal gitu ya, saya tanya, Pak, saya kalau melakukan dosa itu ada enggak sih dosa itu? Yonole kan gitu kan. Setiap orang tua pasti jawab itu. Nah buktinya nih, Pak. Wong Cina ini ora tahu sembayang, Pak. Sugih ra jamak-jamak. Mulai dari Blembing sampai Malang kota, sing duwe pinggiran itu sing kabeh Cina. Ya paling 1% sing Islam kan gitu. Sing 99% wis sembuh agamane Buddha yo Kristen ya sembarang-barang gitu. Tapi mereka sugih-sugih, Pak. Ya, musyrik lagi. Ya. Kemudian ditampar saya, Pak. Dikeplak, puak gitu kan. Setelah itu saya ditanya, loromu neng di, nek gini, tunjukkan sakitmu itu di mana? Nek gini endi gitu ya, nek jero kulit, nek mana, nek darah, nek mana? Gitu. Ya itulah yang namanya iman. Ya itulah dosa, ya itulah pahala, ya itulah neraka dan surga. Hari kiamat itu seperti itu. Tidak perlu kita tanyakan. Ya kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya sama dengan kita dicubit ya. Tunjukkan pada saya sakitnya itu ada di mana? Kita kan nggak bisa kan menyebut sakitnya di sini. Iya, tak tenan ada di sini. Kan gitu. Ya. Nah, itu bapak saya dulu kalau mengajarkan sama saya begitu. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar atau qadri khairihi wa syarrihi, yaitu qadarnya Allah, ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Itu namanya rukun iman. Ya. Harus hafal kita, Pak. Ya. 1, iman kepada 2, 3, 4, 5, 5 hari akhir, 6 qadar khairihi wa syarrihi, qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Hafal nggih, Pak? Nggih, 1 bulan lagi saya tes. Loh gitu. Masa sampai anak-anak TK sing hafal? Nggih, dinyanyi gitu kan? Ya, hafal ya. Tapi kita harus hafal no. Ya. Oke. Selanjutnya, fa akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku tentang apa itu ihsan. Kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa sesungguhnya engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau kita pasti tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Maka ini namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita yang terjadi pada zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini seorang sufi, ya, tasawuf, ya.
Beliau ini punya murid yang sangat banyak. Nah, salah satu di antara muridnya itu ada yang paling muda. Tapi murid yang paling muda ini paling dicintai sama Syekh Junaid. Kan Mary yang lain, ya. Yang pun sepuh-sepuh niku iri. Wos, anak bau kencur gitu kan, ya. Bau bawang, bau kencur, bau minyak telon dan lain-lain. Kok lebih dicintai sama Syekh Junaid? Syekh Junaid ditanya sama muridnya, kenapa kau lebih cintai anak ini? Enggak dijawab sama Syekh Junaid. Sudah, kamu sekarang pergi ke pasar. Pergi ke pasar, beliau ayam sudah sembelih di tempat yang nggak ada yang lihat. Semua pergi ke pasar, beli ayam, nanti sore balik loh ya. Sore balik. Satu persatu balik ke majelisnya Syekh Junaid. Anak yang paling muda ini sampai malam nggak balik-balik, sudah sampai hampir larut malam. Ketika balik itu lari dengan tergesa-gesa sambil bawa ayam yang masih hidup. Sedangkan yang lain sudah bawa ayamnya sudah mati. Ditanya satu-satu, di mana kamu sembelih? Ini saya sembelih di kamar, Syekh. Saya kunci pintunya, nggak ada yang lihat, cuman saya aja. Ya, berarti kan ada yang lihat ya, saya kan gitu. Kemudian, kemana ini kamu sembelih? Saya sembelih di kamar mandi, lampunya saya matikan, rumah saya kunci, bahkan matanya saya tutup. Ya, nggak kelihatan kan? Ya. Tanya lagi yang ketiga, di mana kamu sembelih? Ini saya sembelih di hutan, nggak ada siapapun. Tanya yang paling muda, ini kenapa kok masih hidup gitu ya? Gimana saya menyembelih sedangkan Allah lihat dimanapun saya maka saya yakin, Pak, nek pejabat kita itu semuanya muraqabah kan sing korupsi. Leres napa leres? Ya leres. Oke. Kalau semua pemimpin-pemimpin kita itu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, ya tidak mungkin dada-dada ketika ditangkap sama KPK. Nggih. Nganggo rompi orange dada-dada dengan bangganya kan gitu. Ya mereka yakin lah. Kenapa? Lah korupsi ini bermiliar-miliar sampai pitung turunan gak entek gitu kan. Ya. Tapi mereka lupa bahwa Allah melihat, mencatat semua apa yang kita kerjakan. Itu muraqabah. Maka di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah melihat semua yang kita kerjakan. Masih tersembunyi lah ya di benteng yang tertutup ya, Allah tahu apa yang kita lakukan ya. Maka muraqabah, maka ketika kita sholat apa tadi, seolah-olah kita melihat Allah. Kenapa? Kalau kita merasa dilihat oleh Allah mesti apa, kalau kita melihat orang yang kita mesti kan beda ya dengan yang hanya bayangan saja. Maka kalau kita merasa melihat Allah, seolah-olah kita melihat Allah, mesti kita akan tunduk dan kita nggak akan neko-neko. Misalnya ada polisi berdiri di perempatan, mau nggak, berani nggak kita lewat nggak pakai helm? Nggak akan berani. Kenapa? Karena kita takut, karena kita lihat. Seringkali orang itu nggak takut karena nggak lihat. Allah Gusti Allah gak ketok. Gitu. Iya. Allah saya kita korupsi gak apa-apa kok, duit tanggung lu kaji. Katanya kalau berangkat haji dosanya semua dihapuskan. Ini logika gimana? Ya. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian yang selanjutnya, cepat saja. Ya, ini tanda-tanda kiamat. Dan Kanjeng Nabi tadi ditanya ya tentang apa itu hari kiamat, dijawab yang bertanya, apa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka fa akhbirni an amaratiha, jelaskan padaku tentang tanda-tandanya. Nah ini ya, antalidal amatu robbataha, seorang budak yang melahirkan tuannya. Niki para ulama macam-macam. Kalau di dalam buku Syarah Imam Nawawi yang dikarang oleh Imam Daqi ya, itu beliau menyatakan bahwa nanti pada suatu saat Islam itu akan menguasai negara-negara kafir sehingga akan banyak budak-budak, sehingga kemudian apa ya, berhubungan dengan tuannya, akhirnya ibunya tadi kan posisinya budak kan ya, melahirkan anak, tapi anaknya itu dinisbatkan kepada bapaknya, maka dia akan menjadi tuannya. Paham ya? Ini kalau Imam Ibnu Daqi seperti itu, Imam Daqi syarahnya seperti itu. Ini pada akhir zaman nanti Islam berjaya menguasai negeri-negeri kafir, maka tawanan-tawanan perang itu kan nanti jadi budak kan itu.
Akhirnya kemudian kalau budak itu kan diperbolehkan diapakno kan boleh. Budak itu seperti itu. Ya, dirinya tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Itu budak. Dikapak-kapake oleh. Maka ketika dia melahirkan anak dari tuannya, maka anaknya itu bukan ikut ibunya tapi ikut bapaknya. Maka seorang budak melahirkan tuannya. Di dalam syarah ini juga disebutkan atau ya di akhir zaman akan muncul anak-anak yang durhaka kepada orang tua sehingga orang tuanya seolah-olah menjadi budak baginya. Kata saniki. Oke. Ya. Anak-anak sekarang kan Pak duit gitu kan. Kayak itu kok boleh tuku lato-lato. Ya kalau itu menyebabkan kemudian jadi manen nggak apa-apa, kalau menjadi mursal akhirnya apa ya jadi budak bagi anaknya. Kalau di dalam syarah yang lain disebutkan bahwa ya nanti pada masanya ya itu akan muncul apa suatu masa di mana umat orang-orang itu sudah kehilangan keimanannya ya, kemudian timbul yang namanya seks bebas ya, yang kemudian akhirnya suatu saat anak itu nanti diserahkan ke panti asuhan atau kemanapun ya, kemudian nanti suatu saat ketika dia dewasa dekat dengan seorang wanita, dia nggak tahu ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri. Kayak ceritanya apa itu Dayang Sumbi ya saya lupa itu ada kan legenda yang kayak gitu, dan dia nggak tahu ternyata wanita yang dia ingin nikah itu ternyata ibunya sendiri. Itu ada legendanya begitu. Jadi seorang wanita melahirkan tuannya. Kemudian wa antarul khufatal urata alata ya, engkau akan melihat orang yang berjalan tanpa alas kaki, nyeker, tidak berpakaian atau telanjang dada ya, al alata miskin lagi ya, ri'a asya, kemudian menggembala domba ya, yatatawwaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Bahwa di Arab itu ada yang namanya Arab Badui ya. Arab Badui itu adalah orang-orang gunung yang mana pekerjaan mereka itu adalah menggembala kambing, yang kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fakir, tapi mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan tanpa ada faedahnya. Nah, itu adalah ciri-ciri apa? Sudah dekat dengan hari kiamat. Nah, maka jangan sampai kita berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tidak ada faedahnya. Kalau lewat Araya ini ngomongnya kok dur-dur bangunannya dur-dur. Saya mikir luasnya segitu, tingginya segitu, itu so cukup berapa orang tidur di sana. Nah, itu yang terakhir karena sudah masuk waktu Isya, hikmah daripada hadis yang kedua ini tadi ya, bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan pakaian yang sangat putih, menunjukkan bahwa kalau kita datang kepada ulama, datang kepada orang-orang yang kita segani, kita hormati, datang kepada pemimpin, maka hendaklah menggunakan pakaian yang terbaik. Ya bukan baru ya, tapi yang terbaik, lebih-lebih kepada yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teko ning masjid sarunge bolong-bolong kena selomot rokok gitu kan. Jadi kalau ngerokok kan keluar baranya itu. Sarunge wis 3 dina durung dikumbah, gek dinggo rondo, dinggo turu gitu kan. Ya. Ibu-ibu ngesami nggih, Bu. Mau kenane wis 2 dina, ya 3 hari seminggu orang diumbah. Kalau kadang saya ke masjid-masjid itu kadang saya kasihan juga. Karena mau kenah yang tersedia mesti ambune penguk. Nggih. Ngono minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gusti Allah ki batin gitu. Iki kok ana wong kurang ajar gitu ya. Kalau bisa gitu kan. Makan kita ketemu presiden, ketemu Pak RT, Pak RW, Pak RW lah ya, atau Pak Lurah, mesti kita pakai pakaian yang baik, apalagi ketemu dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir itu butuh mengetahui suatu masalah,
padahal dia tahu jawaban itu, maka dia wajib bertanya. Malaikat Jibril sebenarnya botos tentang pengertian iman, tahu. Sodakta, jadi kan pengertian Islam semerap tahu. Tapi kenapa beliau kemudian bertanya? Karena untuk mengajarkan kepada orang-orang. Karena apa? Kalau malaikat Jibril nggak tanya, orang-orang nggak tanya. Itu bukan ngetes, Pak, tapi itu untuk mengajarkan kepada orang-orang tentang suatu ilmu. Boleh badan? Boleh. Suatu saat jenengan tentang suatu majelis nggak harus yang tidak diketahui. Yang menurut panjenengan itu adalah penting untuk diketahui dan orang-orang yang lain mungkin malu untuk bertanya, jenengan wajib tanya walaupun sudah tahu jawabannya. Dan yang ketiga, jika seseorang ditanya tentang sesuatu dan kemudian menjawab saya tidak tahu, itu lebih baik daripada ngawur. Kanjeng Nabi ditanya tadi, manis sa'ah, apa itu? Kapan itu kiamat? Apa jawabnya Nabi? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, menunjukkan betapa ya kalau nggak tahu jawab saja tidak tahu. Oke. Kemudian yang keempat, tanda-tanda hari kiamat itu adalah pembangkangan terhadap orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana Tuhan memperlakukan hamba sahaya. Kemudian yang selanjutnya, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskan selama tidak dibutuhkan. Jadi kalau kita membuat suatu bangunan, jangan sampai berlomba-lomba meninggikan bangunan tapi tidak bermanfaat. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah. Kiamat itu kan gaib, karena belum terjadi, hanya tahu adalah Allah. Di dalam terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk di majelis ilmu. Maka tadi duduk di majelis ilmu gimana caranya? Ya sila gitu kan, nggak jigang, ya kan? Malaikat mencontohkan, malaikat Jibril mencontohkan kepada kita semua. Sebagai penutup, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Man fi akhirihi kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya, di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dirinya akan masuk ke dalam surga insya Allah. Istimewanya kalimat la ilaha illallah cukup dengan satu nafas saja. Cobi, butuh satu nafas atau beberapa nafas? Satu nafas. Maka ketika nyawa ini sudah berada di tenggorokan, kita kan nggak mungkin banyak ambil nafas. Maka hanya dengan satu kali nafas, insya Allah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah insya Allah. Karena kita sekarang berada di bulan Rajab, monggo kita banyak berdoa supaya kita nanti dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan di bulan Rajab ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak kejadian. Salah satunya adalah diturunkannya kewajiban sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Saya kira cukup sekian karena sudah waktu Isya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain, tentu dengan hadis yang juga sangat penting bagi kita semua untuk kita ketahui. Dan mudah-mudahan, saya harap semuanya hafal apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu ihsan, karena tiga ini adalah fondasi daripada agama kita. Menurut Imam Daqi, bahwa hadis ini, hadis dari Sayyidina Umar ini, ya, yang tentang Islam, iman dan ihsan ini adalah ummus sunnah, ya. Kalau Al-Fatihah itu adalah ummul kitab, induknya kitab. Kalau hadis ini adalah induknya daripada sunnah, karena menyangkut sebagian besar hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita tutup dengan wal asri dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Aqulu qauli hada, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.